tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tanggandeng tanganmu, tan bisa tanganku gandeng ing nadyan kelingan. Nadyan kaling-kalingan, kaling-kalingan. Nadyan tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tanggandeng tanganmu, tan bisa tanganku gandeng ing nadyan kaling-kalingan, kaling-kalingan. Nadyan tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tanggandeng tanganmu, tan bisa tanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana-rencana terang warawara. Hari ini adalah hari yang berbeda dari episode sebelumnya. Hari ini jadwal kita gedung bareng, ngaji bareng bersama Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam semesta, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, seperti yang dikatakan Mas Miki tadi, hari ini kita berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kita tidak melakukan penerawangan. Hari ini agendanya adalah kita jadum bareng, belajar bareng, ngaji bareng. Karena apa? Salah satu bekal orang hidup itu belajar atau menuntut ilmu. Kalau kata almarhum Kyai Haji Maimun Zubair berkata begini, Mbah Mun berkata begini, aja wedi kowe besok dadi apa. Angger kowe iso ngaji, kowe iso dadi apa ae. Maksudnya, jangan takut nanti kamu itu mau menjadi apa. Kalau kamu bisa ngaji, kamu paham mengaji, insya Allah kamu bisa jadi apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang syarat mencari ilmu. Bisa dilihat di papan tulis, abang tulis tadi. Dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayani. Elingo da hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertelo. Sekarang
Irul ditakror. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bi sittatin. Fa'undika an majmu'iha fi bayani. Iliyata hasil ilmu angin perkara. Bakal tak cerita ke kumpulekan ti pertelo. Subhanallah, bagus. Sekarang Taufik takror. Bismillahirrahmanirrahim. Alalla tanalul ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an majmu'iha fi bayani. Elinga tak hasil ilmu angin nemperkara. Bakal tak ritake kumpule kanthi pertelo. Subhanallah, bagus. Alhamdulillah. Nah, Irul, Taufik sudah alhamdulillah sudah mulai lancar. Nah, kita kembali ke pembahasan kita hari ini. Syarat mencari ilmu yang bermanfaat. Bisa dilihat alala tanalil ilma illa bisitatim. Elingo dak hasil ilmu angin 6 perkara. Ingatlah, ada 6 syarat dalam kita mencari ilmu. Saunbikaan majamu ihabi bayani, bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Akan saya ceritakan, akan saya jelaskan dengan gamblang, dengan jelas. Nah, 6 syarat ini apa sih Bang? Dalam menuntut ilmu ini, yang pertama cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, keempat biaya, 5 petunjuk ustadz, dan yang terakhir waktu yang lama. Nah, kita garis bawahi dulu. Ilmu yang bermanfaat. Nah, apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan si pemiliknya kepada jalan kebaikan, kepada ketakwaan. Seperti nama kita, patah warak, patuh, tawakal, wara'in. Harus patuh. Patuh kepada perintah Allah, patuh meninggalkan larangan-larangan Allah, patuh terhadap hal-hal yang sudah diajarkan oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawakal. Kita menjadi manusia harus selalu tawakal. Harus tawakal, harus takwa. Yang terakhir wara'in. Kita harus menjauhi hal-hal yang halal haramnya belum jelas. Paham nggih? Nggih. Nah, ilmu yang bermanfaat itu tadi, ilmu yang bisa menghantarkan pemiliknya kepada ketakwaan. Takwa kepada Allah, patuh kepada orang tua. Nah, 6 syarat tadi apa yang pertama? Cerdas. Kita harus cerdas, harus mampu menangkap ilmu. Bukan berarti harus punya IQ tinggi, enggak. Jadi walaupun dalam mencari ilmu IQ yang tinggi sangat menentukan sekali, asal akal mampu menangkap ilmu itu baik. Karena apa? Orang pintar belum tentu benar. Karena apa? Memintarkan orang benar itu mudah. Tapi yang susah itu membenarkan orang pintar. Sekarang banyak kok di televisi, di media sosial. Koruptor itu cerdas apa bodoh? Cerdas, mereka pintar. Tapi mereka salah jalan. Mereka nggak benar. Sekarang aku tanya, orang tua kita ada yang lulusan SD, lulusan SMP, bahkan ada yang nggak sekolah.
Tapi orang tua kita mampu membuat anak-anaknya hingga sampai titik sarjana. Hebat nggak orang tua kita? Hebat. Orang tua kita benar. Terus syarat yang kedua tadi apa? Semangat. Kita dalam menuntut ilmu harus semangat. Jangan malas-malasan. Habis subuh jangan tidur lagi. Ya. Yang sekolah mempersiapkan dirinya sekolah, yang kerja mempersiapkan dirinya untuk kerja. Karena menuntut ilmu itu di mana saja. Enggak hanya di sekolahan, enggak hanya di sini. Dimanapun tempatnya, kita harus dimanapun tempatnya pasti akan ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita bersungguh-sungguh. Maaf nih. Kadang aku pun belajar sama pemabuk. Bang Dun belajar sama pemabuk. Apakah Bang Dun mabuk? Enggak. Aku belajar kepada pemabuk ketika si pemabuk itu lagi mabuk, nyungsep di comberan, dan di situ ada pelajaran bahwasanya aku jangan mabuk. Nanti kalau mabuk nyungsep di comberan. Ya kan? Ya. Nah, semangat. Pokoknya habis subuh jangan tidur. Lebih baik zikir, sholawat, mandi, sarapan. Apalagi sekarang sekolahnya daring ya. Ya. Lewat handphone, nggak apa-apa. Karena ya situasi seperti ini nggak apa-apa. Kita harus memaklumi. Syarat yang ketiga tadi apa? Sabar. Orang menuntut ilmu harus sabar. Jangan terbawa nafsu. Sesuatu yang baik itu didapatkan dengan sabar. Semangat, sabar harus kita miliki dalam menuntut ilmu. Meskipun jalan kaki, kalau orang semangat, kalau orang niat mencari ilmu, dia akan sabar menjalani. Aduh, malas sekolah, nggak ada kendaraan. Berarti kita nggak cinta akan ilmu. Ketika kita sudah cinta akan ilmu, dengan cara apapun akan kita lakukan, meskipun jalan berkilo-kilometer, kita sabar. Ya. Yang keempat, biaya. Memang setiap ilmu itu membutuhkan biaya. Kita sekolah bayar SPP, ya nggak? Terus bagaimana bang orang yang nggak punya biaya? Banyak sekarang pemerintah gratis, dapat biaya beasiswa, banyak jalan. Nggak ada kata nggak ada jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh, pasti ada jalan. Ya nggak? Selanjutnya apa tadi? Petunjuk ustadz. Kita kalau belajar harus punya guru. Harus ada gurunya. Jangan belajar sendiri. Menurut juga belajar pasti ada guru, punya guru. Tapi harus mencari yang guru yang benar-benar bisa, benar-benar paham, benar-benar mengerti, ya. Ya. Yang terakhir, waktu yang lama. Mencari ilmu itu enggak 1-2 hari selesai, 1 bulan 2 bulan selesai, enggak. Butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama. TK 1 tahun, sekarang 2 tahun ya, 0 kecil 0 besar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah kalau yang normal 4 tahun. Butuh waktu yang lama. Itu pun bagi kita itu masih singkat waktu hitungan tahun. Dulu orang-orang terdahulu kita itu menuntut ilmu sangat lama. Ada yang meditasi bertahun-tahun, ada yang belajar di luar negeri sampai waktu yang lama, sampai paham. Ya, itu tadi 6 syarat mencari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tadi apa? Cerdas. Kedua, semangat. Ketiga, sabar. Keempat, dia. Kelima, petunjuk ustaz. Keenam, waktu yang lama. Jadi itu, kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, caranya itu tadi ada 6 itu tadi syarat-syaratnya. Karena ilmu itu peranannya sangat penting, karena tidak ada yang kita bawa setelah kita mati nanti kecuali 3 hal. Yang pertama,
Apa? Amal amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Ingat, ilmu yang bermanfaat nanti yang bisa kita bawa. Paham? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Bang Don, mau tanya. Ya, monggo. Salam. Kan syarat mencari ilmu itu harus ada bimbingan dari guru atau enggak ustadz. Terus bagaimana kalau menuntut ilmu tanpa guru? Kan banyak. Ini zaman sekarang kan menuntut ilmu lewat daring, online. Kita harus mencari ilmu dari Google. Itu penjelasannya gimana Bang Don? Ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Thomas. Bang Don, kalau belajar tanpa guru, ya seperti yang kita ketahui sekarang kan banyak media-media sosial. Apa-apa tanya Google, ya. Dalam menuntut ilmu harus dan wajib jelas gurunya. Karena apa? Ada yang dinamakan sanad perguruan. Sanad guru itu harus sampai, kita kan orang Islam, harus sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita nyari di Google, kita harus nyari yang ini apa? Websitenya jelas, pengarangnya jelas, referensi-referensi kitabnya jelas. Karena apa? Sekarang banyak sekali orang yang pintar, mengaku pintar, orang bisa, tapi belum tentu paham. Contoh, sekarang banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang ilmu agama, tapi menjelek-jelekan agama lain. Itu yang nggak bagus. Karena apa? Islam yang rahmatan lil alamin, Kristen yang cinta damai, Hindu-Buddha yang bijak bestari. Barang siapa yang menjelek-jelekan agamanya sendiri, menjelek-jelekan agama orang lain, tanpa disadari mereka sudah menjelek-jelekan agamanya sendiri, gitu loh. Jadi kita harus mencari guru yang tepat, guru yang benar, sanadnya jelas. Paham ya Mas Thomas? Ya Bang, paham. Insya Allah ya, seperti itu kurang lebihnya pemahaman tentang guru, petunjuk guru. Ada yang tanya lagi? Saya ingin bertanya ke Bang Don. Oke, Mas Miki, monggo silahkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Don, saya ingin bertanya. Kan tadi Bang Don menjelaskan harus kita tuh dalam belajar tuh harus semangat, terus sabar. Nah, sedangkan kalau kita sekolah, maaf ya, kayak kan masih kuliah, maksudnya. Saya ingin bertanya, kan kayak saya tuh kayak pelajaran bahasa Inggris tuh malas banget. Terus kan kita juga harus pintar. Apalagi saya dalam bahasa Inggris tuh kurang suka dan nggak begitu bisa bahasa Inggris. Itu gimana Bang Don solusinya? Ya, Mas Miki bertanya, Bang Don, kalau waktu saya kuliah pelajaran bahasa Inggris malas, biar nggak malas gimana sih? Ya, yang pertama, kunci pertama adalah satu, jangan kita membenci yang mengajar mata pelajaran tersebut. Guru, dosen, jangan benci. Karena awal dari sebuah ketidaksemangatan itu adalah ketika kita benci yang mengajarkan. Jangan melihat siapa yang mengajari, tapi lihat apa yang diajari. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi dengar apa yang diomongkan. Biar kita semangat. Apalagi sekarang kemarin kita sudah menghafal, hari ini lupa. Padahal pelajaran kemarin sama hari ini masih berhubungan, tapi hafalan kita sudah hilang. Banyak-banyak wudhu agar kita tetap bisa menghafal yang kita hafal kemarin. Insya Allah kalau kita selalu ada wudhu, insya Allah ingatan-ingatan, hafalan-hafalan tersebut tetap akan, gimana ya, kalau bahasanya orang Jawa itu melontok. Terlupas. Jangan jadi ilmu keling kalau kata orang Jawa. Orangnya kelur railing. Tuh, jangan membenci gurunya, jangan membenci si pengajar. Insya Allah nanti kita enak. Kalau kita itu seneng, udah nyaman sama yang mengajarkan, nanti ilmunya pun juga akan masuknya dengan mudah. Makanya pesan ini untuk semua teman-teman
Kalau suatu saat jadi pelatih, suatu saat jadi guru, suatu saat jadi pengajar, jangan menjadi pengajar yang menakutkan. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang pengajar sudah menakutkan, jangankan ilmunya, baru melihat kita aja, anak didik kita pasti akan takut, minder. Jadi otak yang awalnya dipersiapkan untuk menampung semua ilmu akhirnya buyar. Karena apa? Ketakutan itu tadi. Ingat, pemimpin bertangan besi mematikan nyali, pemimpin yang dinafikan akan mematikan nalar. Paham Mas Vicky ya? Paham. Untuk jadum bareng, ngaji bareng hari ini kita cukupi sekian. Nanti kita lanjut ini ya, praktek ilmu yang kemarin ya, praktek ya hari ini ya. Siap? Siap. Oke, sekarang kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang praktek ilmu yang kemarin ya. Ya Bang. Ilmu menguasai aura tubuh kita, memaksimalkan, menyeimbangkan kekuatan kita yang dari dalam. Ini bukan berarti untuk sombong, enggak. Kita sama-sama belajar. Pasti rencang-rencang terang pada arah di rumah juga pasti bisa untuk mempraktekkan ilmu ini. Siapa yang mau praktek pertama? Saya Mas Miki, ya, monggo silakan Mas. Fokus, konsentrasi. Ya alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan ngaji bersama dengan Bang Don tadi, dan kita juga tadi udah habis praktek pernapasan juga sama recan-recan. Kita akan bertemu lagi nanti pas di saat penelusuran kita minggu-minggu ke depan, dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.